menghormat orang yang lebih tua daripadanya. Dan bukan umat saya orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dari dia. Dan bukan umat kami tua dan muda yang tidak menghormat ulama-ulama. Riwayat Imam Tirmidzi dan lainnya. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam akrimul ulama fa innahum 'indallahi kurama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam min ijlalillah ikramu bisyaibatil muslim. Rasulullah SAW bersabda, muliakan olehmu akan seluruh ulama karena mereka itu pandangan Allah adalah mulia. Sabda Rasulullah SAW, tanda membesarkan Allah Ta'ala yaitu menghormat orang Islam yang lebih tua dari dia. Wa min tamami tawqiril masyaikh alla yatakallama baina aydihim illa bi'izni. Termasuk menghormat akan ulama, jangan berbicara satu huruf di depan beliau tanpa izin lebih dahulu. Wa fil khabar ma waqqara syabun syaikhan illa qayyadallahu lahu fi sinni man yuwaqqiru. Dalam hadis Nabi, tidak menghormat seorang yang muda akan yang tua kecuali mendatangkan Allah Ta'ala bagi si pemuda itu akan orang yang menghormat dia di waktu tuanya. Maksudnya orang yang menghormat orang tua diberi umurnya lanjut dan di waktu lanjut umurnya orang menghormat dia. Coba bayangkan kalau kita tua banyak yang menghormat, bagaimana bahagianya. Bayangkan balikannya, diri tua orang semuanya menjauh. Wa mu'adatul wali, dosa seluruh badan yaitu memusuhi waliullah. Wa huwa wali imma bimakna al-fa'il, ada dengan arti wajan fa'il. Jadi fahuwa man tawalla ta'atuhu min ghairi an yatakhallalaha isyan. Kalau wali dimaknai dengan wazan fa'il, maka maksudnya wali di sini orang yang terus-terusan ibadahnya tidak ada disalat-salati dengan maksiat. Wa imma bimakna al-maf'ul, ada dengan makna maf'ul. Bagaimana kalau wali dimaknakan maf'ul? Bahwa man yatawala alaihi ihsanullahi ta'ala wa ifdaluh, yaitu orang-orang yang senantiasa Allah berbuat baik kepadanya dan senantiasa Allah mencurahkan kenyamanan, kenikmatan kepadanya. Kada fit ta'rifat, seperti itulah di dalam kitab At-Ta'rifat karangan Imam Jurjani. Qala Rasulullah SAW, inna Allah Ta'ala qala man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi ay a'lamtuhu anni muharibun lahu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi, siapa-siapa yang memusuhi dia akan wali-waliku, maka sesungguhnya aku beritahu kepadanya bahwa aku memerangi akan musuh-musuh wali itu. Wal i'anatu 'alal maksiyati,
Dan dosa seluruh badan lagi membantu atas pekerjaan maksiat. Contoh, ka'it'ami muslimin mukallafin kafiran mukallafan fi nari Ramadhan. Seperti memberi makan orang Islam yang mukallaf kepada orang kafir yang mukallaf di hari Ramadan siang. Jadi orang Islam ini sudah mukallaf. Ada orang kafir mukallaf juga. Orang Islam yang mukallaf ini memberi makan orang kafir di hari Ramadan siang. Maka orang Islam tadi dosa seluruh badan. Padahal orang kafir itu kada puasa juga. Cuma membantunya itu nah. Judulnya membantu atas maksiat. Wa tarwijuz zaif. Dosa seluruh badan lagi yaitu menggunakan uang palsu. Wa huwa ma yawudduhu baitul mal min ad-darahim. Yaitu uang yang sudah ditolak oleh negara beredarnya. Qala Rasulullah SAW, man sanna sunnatan sayyi'atan fa'amila biha man ba'dahu kana alaihi wizruha wa mithlu wizri man amila biha la yanqasu min awzarihim syai'un. Wa qala ba'duhum infaqu dirhamin zayyifin ashaddu min sariqati mi'ati dirhamin. لأن السرقة معصية واحدة وقد تمت وانقطعت وإنفاق الزائد سنة سيئة يعمل بها من بعده فيكون عليه وزرها بعد موته إلى 100 سنة أو 200 سنة إلى أن يفنى ذلك الدرهم. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerja satu pekerjaan yang jahat maka diikuti oleh orang-orang yang sesudah dia, maka yang mulai tadi mengandung dosanya dan dosa orang yang mengikut dia, tidak dikurangi dari dosa yang mengikut itu sedikit pun. Berkata sebagian ulama, bermula menafkahkan satu dirham yang sudah tidak dipakai lagi, tidak laku lagi, lebih berat daripada mencuri 100 dirham. Karena mencuri itu dosanya 1, selesai. Tapi kalau uang yang palsu itu, kecuali dia sudah hancur semuanya, baru dosanya habis. Itu berkelanjutan. Jadi famata kana indahu dzalik fayambaghi an yaqtahu fi bi'rin bihaitsu la tamtaddu ilaihi al-yad. Maka barang siapa ada mempunyai uang yang tidak laku lagi, maka sugianya bahwa ia lontar akan dia ke dalam sumur yang tidak ada sampai tangan orang mengambil ke situ. Fa'in afsadahu bihaitsu la yumkinu ta'amuru bi ijazah. Jikalau dia rusak atau dia bakar supaya jangan lagi digunakan oleh orang lain, hukumnya harus. Wasti'malu awanid dhahab wal fiddah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumid darain. Amin. Wa kama anna man ghalaba alaihi hubbullah wa hubbul akhirah faktasabat harakatul idyad sifatahammi
sarat ikhlasan. Imam Ghazali mengatakan dalam ini kitab, orang-orang yang udah banyak hatinya itu mencinta Allah dan banyak mengingat Allah, maka gerak dan diamnya yang biasa-biasa aja itu sudah menjadi pahala dan ikhlas. Apalagi ibadah, adat-adatnya pun sudah jadi ibadah yang ikhlas, apalagi ibadah. Ini orang-orang yang udah banyak cinta kepada Allah, zikir kepada Allah banyak. Bukan artinya cintanya itu penuh, zikirnya penuh, enggak. Sebab manusia ini makhluk itu sifatnya adalah naqais, kekurangan. Jadi pasti ada juga kosong-kosongnya. Cuma banyak isinya, banyak cintanya, banyak ingatnya. Bukan enggak ada lupa sama sekali, bukan. Tapi hitungannya banyak, cintanya banyak, zikirnya. Maka orang itu gerak dan diam yang biasa-biasa aja udah menjadi ibadah yang ikhlas. Adapun falladhi yaghlibu ala nafsihi dunya wal hulu riyasat wa bil jumlah ghairullah faqad iktasabat jami' harakatil istifata fala tastamul ibadatuhu. Adapun orang-orang yang penuh hatinya, maksudnya banyak urusan dunia dan urusan senang jadi pemimpin, baik pemimpin rumah tangga maupun pemimpin keluarga maupun pemimpin ya macam-macam lah. Kalau itu memang hobinya, pertama hobinya dunia, yang kedua hobinya itu ketujuh ma'atasi, yang ketiga hobinya itu pangkat. Ringkasnya yang lain dari Allah gitu. Kalau udah hobinya lain dari Allah, maka semua gerak diamnya itu tidak bisa selamat daripada riya. Walaupun min saumin wa salatin wa gharidari, walaupun sholat dan puasa. Jadi keringkasan faidah ilajul ikhlas kasru hududin nafsi wa qat'u tam'i anid dunya wa tajarrudu lil akhirah. Obat supaya mencapai ikhlas. Pembicaraannya ini ikhlas itu menyatakan hatinya udah sehat. Adapun ujub, riya, sum'ah, takabur dan lain-lain itu menunjukkan hatinya masih sakit, belum lagi sembuh, belum lagi sehat. Supaya sehat hatinya, sembuh, yaitu melemahkan nafsu daripada menghendaki bahagian-bahagian si nafsu itu. Seperti orang berwudu. Wudu itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Itu. Tapi nafsu itu bisa mencampur. Kalau aku berwudu selain dari wajib atau sunnah, aku segar. Nah, segar ini sesuai dengan nafsu. Nah, jadi itu jangan ada itu. Yang sesuai dengan nafsu itu jangan ada. Kalau udah ingat ini sunnah, sudah, jangan lagi disambung dengan supaya segar dan macam-macam. Nomor 2, memutuskan harapan dari dunia. Jadi selama manusia masih mengharapkan makhluk, maka keikhlasan jauh.